Halo Sobat Nobak, BTT Harana Kaisar episode 781 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, konflik antara Hua Chan dan Ye Beijing ternyata menyimpan rahasia kekuatan dan masa lalu yang dalam, membuat Xiaoyan sadar bahwa ia mungkin telah meremehkan keduanya. Di tengah ketegangan itu, terungkap bahwa Chu Jiangye hanyalah manifestasi energi iblis dari seorang raja iblis sejati yang tersegel. Melalui 3 anugerah besar yang diwariskan kepadanya, Xiaoyan tidak hanya memulihkan jiwanya, tetapi juga memperoleh kekuatan dan kesadaran baru yang membawanya semakin dekat pada tingkatan baru. Segala sesuatu akhirnya menjadi jelas bagi Xiaoyan. Baru sekarang ia memahami bahwa Yao Nantian dari Gua Petir Es serta Tian Luolan bertindak atas perintah sang penguasa Void. Namun Chu Jiangye berbeda. Pria itu sengaja menciptakan hubungan sebab akibat dengannya. Dengan cara itu, selama Xiaoyan melangkah memasuki alam misterius surga barat, Chu Jiangye akan segera dapat merasakannya. Kini, ia bahkan telah memastikan identitas Xiaoyan sebagai seorang yang mulia Jusang. Karena itulah, ia terlebih dahulu menghadiahkan sebuah kesempatan. 3 anugerah yang diberikan saat ini bagi Xiaoyan yang sekarang memang tergolong luar biasa dan cukup bernilai. Namun seiring berjalannya waktu, ketika Xiaoyan semakin hari kian menguat, ketiga anugerah itu kelak tak lagi memiliki arti apapun, bahkan tak layak untuk diperhitungkan. 3 persembahan kecil ini, mohon Yang Mulia berkenan menerimanya. Jika kelak dapat membantuku keluar dari kesulitan, maka tidaklah sia-sia. Suara terakhir itu menggema, lalu kesunyian kembali menyelimuti benak Xiaoyan. Karena jiwa tubuh utama dan tubuh bayangan saling terhubung. Saat jiwanya pulih seketika, di dunia kecil lain tubuh aslinya pun bergetar dan pulih sepenuhnya. Segala pemahaman yang diperoleh juga terserap bersamaan. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergetar hebat sebelum perlahan ia membuka mata. Di bawah kakinya tak ada daratan kokoh. Yang ada hanyalah benua-benua terapung di udara, dipisahkan oleh lautan awan, bukan samudra. Cahaya ilahi menjuntai dari langit bagai air terjun batu giok, menyelimuti seluruh alam dewa dalam kilau abadi yang cemerlang. Di pusat samudra cahaya itu melayang sebuah istana megah dari kristal giok putih. Istana itu ditempa dari giok suci tanpa celah, dipenuhi ukiran balok dan lukisan atap yang indah. Makhluk-makhluk keberuntungan dari zaman kuno terbang di antaranya, sementara mata air roh dan air terjun menghias setiap sudut. Energi langit dan bumi begitu pekat hingga hampir mengembun menjadi cairan. Tak terhitung sosok kuat berlalu lalang di sana. Ada yang berdiskusi tentang Dao, ada yang menguji kesaktian, ada pula yang bermeditasi dalam hening. Saat Hua Chan kembali, entah sejak kapan ia telah berdiri tegak di atas pedang ilahi, menunduk memandang dunia di bawahnya. Sorak-sorai menggema. Para ahli tak terhitung jumlahnya berlutut dengan hormat, memuji sosok yang berdiri di atas pedang itu. Xiaoyan sedikit mengerenyit. Ia semakin memahami watak Hua Chan. Pria itu menikmati pemujaan, menikmati rasa menjadi seorang kaisar. Kemegahan di tempat ini jauh melampaui dunia manapun yang pernah dilihat Xiaoyan. Inilah puncak sejati dari alam dewa. Namun ketika ia benar-benar memasuki istana giok putih, hatinya justru tenggelam. Kemewahan tanpa batas ini baginya terasa seperti sangkar raksasa. Untuk pergi dari sini tampaknya bukan perkara mudah. Inilah alam dewa 9 langit, pusat penghubung 10.000 dunia, sumber segala hukum. Sejak memasuki istana giok putih, aku tidak akan membatasi keinginan kalian. Kalian bebas berkelana, membunuh dan merebut harta, menjelajahi wilayah rahasia, menjalin pertemanan dengan para kuat. Segala sesuatu terserah kehendak kalian. Hua Chan berhenti sejenak. Tatapannya sedalam jurang jatuh pada Xiaoyan. Hanya satu larangan. Untuk selamanya, tidak boleh melangkah keluar dari alam dewa 9 langit. Jika melanggar, akan kupenggal dengan satu tebasan. Ia melaju perlahan di atas pedang ilahi, menikmati sorai pujian yang mengiringinya. Xiaoyan merenung. Ia boleh bergerak bebas di dalam 9 langit, melakukan apa saja, kecuali pergi. Bahkan tidak ada tuntutan agar ia meracik pil untuk Hua Chan. Ini bukan sekedar penjara, melainkan lebih seperti penangkaran. Selama berada di wilayah ini, ia sepenuhnya dalam kendali Hua Chan. Ia dapat merasakan bahwa di sekitar istana giok raksasa itu tersebar banyak aura yang serupa. Para kuat dalam jumlah tak terhitung.
Namun semuanya tanpa kecuali telah dicap dengan tanda budak pedang oleh Huachan. Tanda itu tidak mengunci jiwa atau raga, bahkan jika dihancurkan pun tak akan melukai serius. Tetapi tak seorang pun berani menghancurkannya. Tak ada yang ingin memancing murka penguasa 9 matahari. Cukup satu helaan energi pedang dan semuanya akan musnah seketika. Awan gelap memenuhi hati Xiaoyan. Sikap Huachan terlalu ganjil. Ia tampaknya tidak lagi berniat membunuh, hanya ingin mengurungnya di sini. Jika demikian, roh primordial Xiaoyan masih bisa pergi diam-diam. Namun karena ia telah sampai di alam dewa 9 langit, ia pun berniat melihat sendiri apakah gerangan keajaiban yang membuatnya termasyhur di antara 9 alam. Ia menekan segala dugaan tentang motif Huachan. Dalam kurungan yang tampak bebas ini, ia hanyalah satu tubuh bayangan. Tak perlu terlalu banyak pertimbangan. Ia harus menjalankan rencananya. Ada 2 tujuan kedatangannya. Pertama, menelusuri pesan yang ditinggalkan sisa jiwa perempuan itu. Apakah masih ada keturunan klan Yuan Shen yang tersisa di dunia ini? Kedua, mengunjungi sekte 9 putaran alkimia untuk melihat apakah kemampuannya dalam meracik pil dapat meningkat lebih jauh. Selain itu, ia berharap kekuatan jiwanya bisa menembus tingkat baru. Jika dapat mencapai alam tanpa batas, itu akan menjadi hasil terbaik. Untuk sementara, ia tinggal di wilayah Giok Putih, mencari petunjuk sebelum melangkah lebih jauh. Di tempat ini, jarang terjadi pertarungan. Suasananya santai, minum teh, berdiskusi tentang Dao, laksana istana surgawi. Karena belum ada bahaya, ia tidak tergesa menyelamatkan tubuh avatar Yuan Shen-nya, melainkan memanfaatkan kesempatan untuk menjelajah. Sementara itu, di Gunung Dewa Hun Yuan yang puncaknya tak terlihat, tubuh asli Xiaoyan tengah berjalan di atas salju tebal. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi renyah, namun jejak di belakang segera terhapus oleh angin dan badai salju. Jalan yang dilalui tak meninggalkan bekas. Waktu seakan membeku, ia bahkan lupa sudah berapa lama mendaki. Gunung itu terasa tanpa ujung, hanya tanjakan tanpa akhir menuju ke atas. Tekanan mengerikan menekan setiap inci daging dan jiwanya. Batu gunung di bawah kaki seolah hidup. Setiap pijakan terasa amat berat. Kekuatan fisik yang luar biasa pun tak banyak berarti di sini. Ia tak pernah menengadah mencari puncak. Di matanya hanya ada jalan gunung yang tertutup salju dan sulit terlihat. Di tengah angin beku, terdengar nafasnya memburu. Dengan tingkat kultivasinya sekarang, seharusnya ia tak lagi mengenal lelah. Namun di sini ia seperti manusia biasa. Energinya tak terbatas. Ia benar-benar merasa letih. Dalam tempaan tanpa henti itu, secercah kejernihan perlahan muncul. Untuk apa mendaki gunung ini? Untuk apa perjalanan hidup ini? Sejak langkah pertama hingga kini, jalan semakin sulit. Apakah semua hanya demi mencapai puncak? Demi melihat satu panorama indah, demi merasakan kepuasan berdiri di atas segalanya. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di benaknya. Hanya dengan bertanya, seseorang dapat mencari jawaban. Hanya dengan memahami, seseorang dapat menembus batas. Ia melihat gunung yang tertutup salju putih, melihat hujan badai membasuh lekuk puncaknya. Setiap langkah menghadirkan pemandangan berbeda. Angin, embun, hujan dan salju yang ia tanggung, keteguhan yang ia ukir, resonansi antara dirinya dan langit bumi, setiap nafas dan setiap pencerahan. Bukankah setiap perjuangan dalam perjalanan itu, setiap kesadaran, setiap pemandangan sama pentingnya dengan mencapai puncak? Bahkan mungkin justru itulah makna sejatinya.